Salam jumpa kembali. Kita berjumpa lagi di channel Kak Erni. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai masa pubertas. Ada yang tahu apa itu pubertas? Nah, kalian yang kelas 6 sudah mulai ada yang mengalami masa pubertas. Nah, ingin tahu lebih dalam tentang apa itu pubertas dan bagaimana kalian untuk menanggapi atau sikap apa yang perlu kalian lakukan ketika kalian sedang mengalami masa pubertas? Simak videonya sampai selesai. Oke, materi kali ini adalah lanjutan dari materi IPA yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa manusia itu bertumbuh dan berkembang. Nah, salah satu dari bentuk perkembangan adalah pubertas. Oke, apa itu pubertas? Sudahkah kalian ada yang tahu pubertas itu apa? Masa-masa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu melalui beberapa tahap ya. Sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, ada 5 tahapan. Oke, kali ini kita akan membahas ke perkembangan pertumbuhan dan perkembangan manusia di masa remaja. Nah, masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Nah, masa remaja ini ditandai dengan gejala pubertas. Nah, pubertas sendiri itu apa? Pubertas itu merupakan kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan karakteristik seks sekunder mulai muncul. Nah, jadi pada masa pubertas ini nanti ada masa terjadinya perubahan fisik mental pada anak laki-laki dan juga anak perempuan yang disebabkan oleh perubahan hormon, sehingga terjadi perubahan pada organ reproduksi. Seperti itu pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, perubahan fisik yang paling terlihat ialah ketika terjadinya kematangan suatu organ seksual untuk mencapai kepada kemampuan reproduksi. Nah, sedangkan perubahan secara psikologi selama pubertas itu lebih banyak berkaitan dengan perubahan emosi. Seperti itu ya. Kalau anak zaman sekarang itu menyebutnya dengan labil ya, seperti itu. Nah, biasanya anak perempuan dan anak laki-laki itu memiliki masa pubertas pada usia yang berbeda. Oke, biasanya anak perempuan mengalami masa pubertas pada usia 8-13 tahun. Sedangkan untuk anak laki-laki itu terjadi pada usia 10-15 tahun. Nah, pada masa pubertas ini manusia mengalami perubahan fisik ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, perubahan fisik ini sering disebut juga sebagai perubahan sekunder. Nah, perubahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Jadi kita bisa melihat secara fisik juga bahwa perubahan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nanti kita akan lihat. Nah, apa saja perubahan yang terjadi pada masa pubertas antara laki-laki dan perempuan? Adakah anak-anak yang sudah tahu? Perubahan pada fisik perempuan ketika mengalami pubertas itu ada 4 hal yang bisa kita lihat secara fisik, yaitu yang pertama, tumbuh rambut halus di beberapa bagian tubuh. Ya, contohnya saja itu di ketiak. Nah, seperti itu.
Kemudian yang kedua, suara menjadi melengking. Jadi terjadi perubahan suara. Dari suara anak-anak nanti mulai berpindah. Jadi terjadi perubahan range suara. Melengking jadi suaranya lebih kecil gitu. Kemudian yang ketiga, dada mulai membesar ya, itu payudara ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pinggul melebar ataupun pinggul membesar. Nah, ini juga salah satu perubahan fisik yang dapat kita lihat setelah anak perempuan itu mengalami pubertas. Perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki atau yang bisa kita lihat pada laki-laki itu yang pertama, tumbuhnya rambut halus di beberapa bagian tubuh. Ya, ini sama ya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, suaranya menjadi besar. Nah, beda tadi ya, kalau yang perempuan kan suaranya melengking, kalau laki-laki suaranya menjadi besar. Kalau bisa juga disebut dengan ngebas. Nah, seperti itu. Jadi suaranya dalam. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tumbuh jakun. Nah, itu seperti pada gambar ya. Kalau anak-anak ada yang belum tahu jakun itu apa toh. Nah, itu adalah jakun ya, bisa dilihat itu. Kemudian yang keempat, bahu dan dada membidang atau melebar. Nah, dada bidang bukan dada membesar ya, bedanya itu. Kalau perempuan itu dadanya membesar, kalau laki-laki dadanya membidang. Jadi dadanya lebar seperti itu. Kalian bisa lihat para pak polisi itu kan kalau mengenakan baju kan yang bagian bahu itu lebar, kemudian turun ke perut kan semakin lama semakin kecil. Nah, contohnya itu. Kemudian yang selanjutnya, ciri pubertas pada laki-laki yaitu otot lengan dan kaki menjadi lebih kekar ya, berotot. Nah, seperti itu. Oke, ini ada muncul pertanyaan lagi. Bagaimana cara menyikapi masa pubertas? Nah, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa pubertas itu sering juga disebut dengan masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Nah, dalam pubertas ini juga terjadi perubahan bentuk fisik dan ketidakstabilan emosi. Nah, pada masa ini kadang-kadang anak-anak itu juga merasa takut, bingung, saya harus ngapain ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu anak-anak, apabila anak-anak sudah mengalami pubertas ya, bagi yang belum, terus setelah menonton video ini anak-anak mulai mengalami masa pubertas, kalian jangan takut-takut untuk bertanya kepada orang tua. Mengapa? Karena orang tua itu menjadi tempat pertama bagi kalian untuk bisa bertanya tentang perubahan yang terjadi pada tubuh kalian, seperti itu. Nah, selain itu kalau misalnya kalian mau bertanya kepada bu guru juga boleh, seperti itu. Jadi jangan takut-takut untuk bertanya, untuk mendapatkan bimbingan. Karena ini bukan hal yang tabu, tetapi kita membutuhkan ini sebagai pengetahuan, seperti itu. Pada masa pubertas, seringkali anak-anak itu juga memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Kemudian ingin mencari tahu alasan-alasannya untuk menguatkan kenapa kok bisa terjadi perubahan ini, terus bagaimana. Jadi setelah mengalami masa pubertas, nah anak-anak itu biasanya akan mencari alasan tentang beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan setelah anak-anak mengalami masa pubertas. Kemudian anak-anak juga akan membedakan ya, belajar membedakan atau memilih antara perbuatan yang baik dan buruk. Nah, ini prosesnya terjadi ketika anak-anak mengalami masa pubertas. Seperti itu. Masa pubertas itu merupakan masa yang penting bagi anak, sehingga kita perlu mengetahui cara yang bisa digunakan atau cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi pubertas itu, sehingga masa yang baik
atau masa yang penting bagi anak ini, bagi kalian ini dapat terlaksana dengan baik. Contohnya yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini mengapa kita harus dibekali dengan ilmu agama. Mengapa? Karena saat masa pubertas, kita itu sudah saatnya belajar mandiri dan lebih rajin beribadah. Jadi ibaratnya sudah dewasa, seperti itu. Kemudian yang kedua, tenang dan percaya diri. Ya, masa pubertas itu terjadi secara alami, sehingga kalian itu mengalami masa pubertas. Maka jika kalian belum mengalami masa ini, kalian tidak perlu merasa takut. Aduh, nanti bagaimana ya kalau saya seperti ini? Nanti bagaimana ya kalau ada perubahan ini? Nanti bagaimana ya kalau saya sudah menstruasi misalnya, seperti itu bagi yang perempuan. Nah, oleh karena itu, kalian harus menumbuhkan rasa percaya diri terhadap perubahan yang terjadi. Ya, karena semua orang pasti akan mengalami masa ini. Jadi selama masa tersebut ya, kalian tidak perlu takut dan tetap tenang. Yang ketiga, yaitu jujur dan terbuka kepada orang tua. Pada masa pubertas, anak ada banyak hal baru yang akan kamu alami. Jujurlah kepada orang tua ketika kalian pertama kali mengalami masa pubertas. Mungkin untuk yang perempuan pertama kali mengalami menstruasi misalnya. Nah itu cerita saja. Nah, karena pasti orang tua akan membantu dan memberikan bimbingan bagaimana kalian harus menghadapi masa pubertas. Seperti itu. Yang keempat, menjaga kebersihan seluruh tubuh. Nah, ini juga penting juga ya. Ketika kalian sudah mengalami masa pubertas ya, kalian itu harus mulai peduli dengan kebersihan seluruh tubuh. Pada masa pubertas itu terjadi peningkatan bau badan. Nah, ya kan? Apalagi itu kan di ketiak sudah ada mulai tumbuh bulu halus. Nah, maka kalian harus rajin mandi ya, minimal sehari 2 kali. Hal tersebut akan membantu mengatasi masalah bau badan. Oke, kemudian selain itu kan kita juga membersihkan seluruh tubuh juga agar selalu sehat, apalagi dalam masa pandemi ini. Oke, kemudian yang kelima yaitu mengenakan pakaian yang nyaman. Nah, ini mengapa harus seperti ini ya? Karena kan ketika mengalami masa pubertas, kita akan mengalami perubahan bentuk tubuh ya. Jadi perubahannya walaupun secara bertahap tapi akan berpengaruh terhadap pakaian yang dikenakan. Oleh karena itu, kalian itu harus pintar-pintar memilih pakaian yang sesuai dengan ukuran tubuh agar nyaman selama beraktivitas di rumah maupun di lingkungan sekitar ya. Kemudian yang keenam, mengkonsumsi makanan yang sehat. Kebiasaan mengkonsumsi makanan sehat itu merupakan hal penting dalam masa-masa pubertas. Makanan sehat yang kita makan itu memberikan energi yang cukup bagi aktivitas kalian yang semakin banyak ya kan sudah mulai besar jadi aktivitasnya semakin banyak. Selain itu, kulit akan mengalami perubahan pada masa pubertas. Misalnya sudah mulai timbul jerawat. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, perbanyak minum air putih dan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan segar ya, agar tetap terjaga. Walaupun kalian misalnya sudah mengalami jerawat, tapi harus dijaga kesehatannya, seperti itu. Yang ketujuh yaitu melakukan kegiatan yang positif. Nah, masa pubertas itu harus dilalui dengan melakukan kegiatan yang positif. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan ketika mengalami masa pubertas itu misalnya olahraga secara rutin dan memperdalam pengetahuan dengan banyak membaca buku. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini dapat membantu kalian dalam belajar di rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.